Ano omongan Adara. Tapi kalau gue terima, gue... Ormas di Indonesia, antara kepentingan masyarakat dan agenda tersembunyi. Halo sobat, apa kabar semuanya? Di video ini kita akan membahas sesuatu yang cukup kontroversial tapi menarik untuk dibicarakan sampai tuntas, yaitu tentang organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia. Kenapa sih topik ini menarik? Karena ormas yang katanya mewakili masyarakat justru seringkali bikin bingung masyarakat itu sendiri. Jadi, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai karena saya jamin ada banyak hal yang bakal bikin kalian terkejut. Kita mulai dari latar belakang video ini dibuat. Beberapa waktu lalu kita mendengar berita perselisihan antara dua ormas besar di Indonesia, salah satunya adalah Pemuda Pancasila. Bentrok ini terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Bandung yang baru-baru ini diwarnai kerusuhan. Bentrokannya bukan cuma adu mulut, tapi sudah sampai pada level pukul-pukulan, saling tonjok, bahkan merusak fasilitas umum. Kalau kita lihat dari luar, sebagai masyarakat biasa, kita hanya bisa bertanya-tanya, ini ormas ngapain sih berantem terus? Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ormas ini sebenarnya mewakili siapa? Kenapa mereka mengaku-ngaku sebagai organisasi masyarakat, padahal kami sebagai masyarakat tidak pernah merasa diakomodasi? Pertanyaan ini bukan cuma muncul di kepala kita, tapi juga di benak banyak orang. Kalau kita amati, ada pola yang cukup menarik di balik keberadaan ormas di Indonesia. Apa itu ormas? Sebetulnya, ormas adalah singkatan dari organisasi kemasyarakatan. Dalam konsep idealnya, ormas dibentuk untuk menyerap aspirasi masyarakat, menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Misalnya, kalau ada keluhan atau kebutuhan di masyarakat, ormas bisa jadi jembatan untuk menyampaikan hal itu ke pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga bisa memanfaatkan ormas untuk menyampaikan program-programnya ke masyarakat. Tapi masalahnya, apakah semua ormas benar-benar menjalankan fungsi ini? Atau justru mereka lebih sering digunakan untuk kepentingan pihak tertentu? Disinilah kita perlu menggali lebih dalam. Ormas yang kontroversial. Salah satu contoh ormas yang sering menuai kontroversi adalah Pemuda Pancasila. Nama ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Meski membawa nama Pancasila, citra Pemuda Pancasila di mata masyarakat seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diembannya. Banyak yang menganggap ormas ini arogan, suka memalak, dan bahkan ada yang mengaitkannya dengan tindakan premanisme. Lebih anehnya lagi, meskipun membawa nama pemuda, banyak anggota ormas ini justru sudah berusia lanjut. Maka muncul guyonan di masyarakat. Harusnya namanya bukan Pemuda Pancasila, tapi Petua Pancasila. Tapi, di balik segala kontroversinya, Pemuda Pancasila sebenarnya punya sejarah panjang yang menarik untuk kita bahas. Ormas ini didirikan pada tahun 1959 oleh elit militer Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang dalam situasi politik yang sangat panas. Presiden Soekarno semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Sementara militer merasa khawatir kalau Indonesia akan berubah menjadi negara komunis. Untuk mengantisipasi hal itu, beberapa jenderal seperti Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Subroto mendirikan Pemuda Pancasila. Mereka merekrut preman-preman pasar, tukang jagal, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk dijadikan alat melawan PKI. Pemuda Pancasila menjadi salah satu aktor utama dalam pembantaian terhadap anggota PKI setelah peristiwa G30S PKI. Meskipun angkanya masih diperdebatkan, banyak laporan yang menyebut bahwa Pemuda Pancasila terlibat dalam pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan komunis. FPI dan ormas berbasis agama. Selain Pemuda Pancasila, ada juga ormas-ormas lain yang tidak kalah kontroversial, seperti Front Pembela Islam, FPI. Ormas ini dibentuk oleh beberapa jenderal Orde Baru dengan tujuan menjaga stabilitas politik saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, FPI justru menjadi sorotan karena sering terlibat dalam aksi kekerasan atas nama agama. FPI seringkali mengklaim dirinya sebagai penjaga moral bangsa. Mereka merazia tempat-tempat hiburan malam, menyerang pihak-pihak yang dianggap sesat, dan bahkan terlibat dalam konflik politik. Namun, akhirnya FPI dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Ormas dalam sejarah Indonesia. Kalau kita telusuri lebih jauh, ormas sebenarnya bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bahkan sebelum kemerdekaan, ormas sudah ada dan memainkan peran penting. Contohnya,
Budi Utomo, yang dianggap sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Ada juga Sarekat Islam, yang awalnya didirikan sebagai organisasi dagang, tapi kemudian berubah menjadi gerakan politik. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk ormas seperti MAYAI, Majelis Islam A'la Indonesia, untuk mengontrol masyarakat Muslim. Setelah itu, MAYAI berubah menjadi Masyumi, yang kemudian menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Fungsi ganda ormas, inilah yang perlu kita pahami bersama. Sobat, ormas seringkali memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, mereka bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa digunakan sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, ada geng motor yang sering membuat onar di suatu kota. Solusi yang diambil adalah mengubah mereka menjadi ormas, memberikan mereka visi dan misi yang lebih jelas, serta melibatkan mereka dalam kegiatan yang lebih positif. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih terkontrol dan tidak lagi sporadis. Namun, ada juga kasus di mana ormas digunakan oleh elit politik untuk memenangkan pemilu atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini seringkali membuat masyarakat bingung, karena ormas yang seharusnya independen justru menjadi alat politik. Kesimpulan, jadi sobat ormas adalah fenomena yang kompleks. Di satu sisi, mereka adalah produk dari demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Tapi di sisi lain, banyak ormas yang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan masyarakat. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apakah kalian merasa diwakili oleh ormas-ormas yang ada saat ini? Atau kalian justru merasa tidak ada kaitannya dengan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.